أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين استغفر الله العظيم وأتوب إليه والحمد لله جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب سبحان الرؤوف الرحيم اللهم اجعل لي في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما إنك على كل شيء قدير أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد مولانا الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه. أيها الإخوان والأخوات رحمكم الله. Ana mengucapkan berduka cita atas syahidnya, atas kepergiannya imam kita Al-Imam Musa Al-Kazim salamullahi alaih. Kita sangat tahu bahwa di dalam keyakinan kita, di dalam usuluddin terdapat pembahasan yang sangat penting, yaitu ma'rifatul imamah, mengetahui kepada para imam, yang diawali oleh Al-Imam Ali salamullahi alaih sampai kepada imam kita, yaitu Al-Imamul Mahdi salamullahi alaih. Ketika ma'rifatul imamah sudah tercantum dalam usuluddin, maka kita sebagai pengikut Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam sepatutnya dan seharusnya mengetahui pembahasan-pembahasan dan meyakini sesuatu seluruhnya apa yang telah dipelajari oleh para ulama kita. Ya. Karena di dalam pembahasan ma'rifatul imamah itu sudah dibahas tentang perjalanannya Imam Ali sampai kelahirannya Imam Mahdi. Berarti di situ ada pembahasan ya imam yang ketujuh, yaitu Imam Musa Al-Kazim salamullahi alaih. Ya. Mungkin kita hanya memperingati atau merayakan para imam-imam yang masyhur saja. Ya. Tetapi para imam yang lain pun juga sangat penting bagi kita. Karena para imam ya, dari masa-masanya itu memiliki rantai dan hubungan sampai kepada Rasulullah. Karena kita bermazhab Syiah Itsna Asyariyah, pengikut 12 imam, maka apa? Maka diri kita wajib mengetahui
12 imam, bukan sebagian, bukan 1, 2, 3 imam. Enggak, harus semuanya kita harus mengetahui. Nah, sekarang kesempatan bagi kita, ya, ada acara yang dimana dinisbahkan kepada Imam Musa Al-Kadzim, ya, yang dimana tanggal tanggal 25 Rajab, ya, kalau tidak salah, yaitu hari meninggalnya Imam Musa Al-Kadzim salamullahi alaih. Kalau dari segi keyakinan, kalau dari segi zaman, betul, kita ini bukan umatnya Imam Musa Al-Kadzim. Kita ini adalah umatnya Imam Mahdi. Tapi kalau secara fitrah dan secara akal, meskipun kita bukan umatnya Imam Musa Al-Kadzim, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, kita juga harus mempelajari perjalanan sejarahnya Imam Musa Al-Kadzim sallallahu alaihi. Dan syahadah ini sebagai pengingat bagi pengikut Ahlul Bait. Ya, diri kita ini sudah sejauh mana mengenal Imam Musa Al-Kadzim? Diri kita ini sudah sejauh mana mengetahui rahasia-rahasia perjalanan-perjalanan biodatanya? Apa-apa yang disukai oleh Imam Musa Al-Kadzim, karomah-karomahnya, ya. Kemudian kenapa dikuburkan di Baghdad? Kita ini harus mengetahui perjalanan Imam Musa Al-Kadzim sallallahu alaihi. Makanya kalau orang-orang Irak, ya, memberikan suatu lakob atau memberikan suatu kalimat yang disebut dengan Babul Hawaij, ya. Babul Hawaij artinya apa? Bab artinya apa? Bab, pintu. Al-Hawaij artinya permintaan. Bukan berarti Imam Musa Al-Kadzim salamullahi alaih mengijabah doa-doa pengikut Ahlul Bait, bukan. Tapi apa? Babul Hawaij yang berartikan bahwa Imam Musa Al-Kadzim sebagai pelantara, sebagai wasilah, doa-doa yang menjadikan dirinya wasilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang-orang Irak itu, ya, ketika memiliki hajat, ketika memiliki permintaan, selalu berangkat dari rumahnya menuju Kazimain, menuju Baghdad. Karena kenapa? Karena Imam Musa Al-Kadzim salamullahi alaih ketika dipenjara oleh raja yang benar-benar benci terhadap Ahlul Bait, ya. Jadi dulu tuh sudah terkenal Imam Musa Al-Kadzim itu ketika ada orang atau pengikutnya atau umatnya meminta hajat, meminta permintaan langsung kepada Imam Musa Al-Kadzim, dan Imam Musa Al-Kadzim meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seketika itu doanya, permintaannya langsung diijabah, dan itu sampai terkenal pada detik. Ya. Al-Imam Musa Al-Kadzim salamullahi alaih bukan hanya terkenal dari Babul Hawaij saja, bukan. Al-Imam Musa Al-Kadzim salamullahi alaih dijadikan khalifah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemimpin
umat, pemimpin dunia. Apa tujuannya? Apa tujuannya? Tujuannya supaya umatnya mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dijadikan seorang imam. Dan kita sudah membahas ini. Ketika ada warga ingin berbincang, ingin ngobrol dengan pemimpinnya, dengan presidennya, bisa tidak? Bisa langsung tidak? Gak bisa langsung. Jangankan presiden, kita saja sebagai warga biasa ingin ngobrol dan ingin bertemu langsung kepada kepala daerah, kepada camat, kades. Itu harus diatur dulu, harus bertemu dengan sekdesnya, sekretaris desanya. Entah berapa lama kita harus menunggunya. Ngobrol dulu dengan sekdes dan yang lain sebagainya. Ini baru kepala desa. Harus ada wasilah. Harus ada penghubung. Lah ini kita manusia yang berlumuran dosa, manusia yang selalu melakukan kesalahan, berbanyak ribuan dosa, ingin berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa? Bisa enggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena di dalam ilmu logika, di dalam ilmu sains, ya, bahwa sesuatu yang suci tidak akan pernah selamanya bertemu dengan sesuatu yang kotor, ya, yang banyak dosa itu tidak dan mustahil bertemu. Makanya adanya seorang imam sebagai apa? Sebagai penghubung, sebagai wasilah, ya, antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah salah satu peran penting yang diajarkan oleh Al-Imam Musa Al-Kazim salamullahi alaih. Kenapa disebut dengan Babul Hawaij? Imam Musa Al-Kazim salamullahi alaih ingin memberikan pelajaran kepada umatnya. Apa? Ternyata umat Imam Musa Al-Kazim itu tidak bisa langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus melewati utusan, harus melewati khalifah kepercayaan atau khalifah yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Imam Musa Al-Kazim salamullahi alaih ingin memberikan pelajaran itu sampai sekarang ini, bahwa apa? Bahwa doa-doa kita ketika ingin diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus melewati peran lantar. Ini kan masuk akal. Ya. Nah, makanya ketika ada ketika ada agenda atau tanggal yang berkaitan dengan syahadah para imam, setidaknya kita mengingatkan. Mau pembahasannya 10 menit, 5 menit, setengah jam, 1 jam. Walhasil apa? Walhasil diri kita ini pernah terhubung. Diri kita ini minimal pernah mengingat bahwa para imam kita ini banyak, ada 12. Minimal di malam ini kita mengingat bahwa malam ini adalah syahidnya Imam Musa Al-Kazim salamullahi alaihi. Ya. Nah, makanya untuk mengambil keberkahan di malam dukanya, di malam syahadahnya Imam Musa Al-Kazim, ya, kita akan mengambil satu hadis saja apa yang telah disampaikan oleh Al-Imam Musa Al-Kazim salamullahi alaihi. Al-Imam Musa Al-Kazim salamullahi alaihi qal inna zar'a yanbutu fis sahli wa la yanbutu fis safa. Sesungguhnya benih akan tumbuh pada tanah yang lunak.
wala yanbutu fis sofa, dan tidak akan tumbuh pada tanah yang keras atau yang disebut dengan bebatuan. Fakadzalikal hikmatu ta'muru fi qalbil mutawadhi'. Begitupun juga hikmah, begitupun juga kebaikan, begitupun juga kebajikan, kebijaksanaan, keadilan akan berkembang, akan tumbuh pada hati-hati orang-orang yang mutawadhi, orang-orang yang lembut, orang-orang yang tawadhu. Wala ta'muru fi qalbil mutakabbiril jabbar. Dan hikmah ini, kebijaksanaan, kebajikan, keadilan tidak akan tumbuh pada hati orang-orang yang sombongnya itu minta ampun. Al-mutakabbir yang sombong, al-jabbar itu sombongnya sangat-sangat luar biasa. Li'anna Allah ja'alat tawadu alatal aqli. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati orang-orang yang tawadhu sebagai alat untuk berfikir. Wa ja'alat takabbura min alatil jahl. Dan orang-orang yang takabur, yang memiliki sifat takabur, menjadikan alat suatu kebodohan. Ini adalah perkataan dari Al-Imam Musa Al-Kazim salamullahi alaih. Sangat baik, sangat bagus ketika merumpamakan sesuatu yang baik. Ya. Jadi betul ketika para petani ingin menanamkan suatu benih, maka apa? Maka akan mencari tanah yang lunak, yang baik. Ketika dicangkul itu tidak keras. Ya. Dan para petani sangat senang ketika apa? Ketika melihat tanah ini berpotensi subur ketika ditanamkan benih. Dan para petani juga tahu, meskipun mereka tidak belajar juga tahu bahwa apa? Bahwa benih itu tidak akan muncul, tidak akan berkembang ketika ditanamkan di tanah yang keras, yang kering. Ya, di Arab Saudi, di pasir tandus, di pasir yang panas, ada nggak tanaman? Ada nggak? Ada, Ustaz, pohon kaktus. Itu beda lagi. Berarti tidak memiliki hasil. Ya. Contohnya ditanami pohon pisang, bakal tumbuh enggak? Mustahil. Nah, Al-Imam Musa Al-Kazim salamullahi alaih memberitahu kepada kita bahwa suatu hikmah, ya, jadi hikmah itu bukan berbicara kebaikan saja, ikhwan, akhwat. Hikmah itu ketika kita baik, ketika hati kita baik, tanpa disadari ketika ada perkataan muncul dari mulut kita, ya, tanpa kita sadari muncul perkataan yang baik, itulah yang disebut dengan hikmah. Hikmah itu bukan berbicara keadilan saja. Hikmah itu bukan
atau berbuat kebaikan saja, enggak. Hikmah itu sangat-sangat luas daripada itu. Ya. Tapi untuk mendapatkan hikmah, kita harus memiliki hati yang mutawadhi'. Benar-benar ikhlas. Tapi hikmah tidak akan datang kepada orang-orang yang sombong. Karena orang yang sombong itu sangat-sangat dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat suci Al-Qur'an. Kenapa kita harus mutawadhi? Karena mutawadhi ini adalah sebagai alat untuk diri kita ini berpikir menjadi baik. Tapi kalau orang yang sombong adalah sebagai alat ya menjadi suatu kebodohan. Sekarang tinggal milih. Ingin mendapatkan hikmah atau tidak? Ingin, maka jadilah orang yang mutawadhi'. Kalau nggak mau, ya sudah, terserah. Berarti bukan orang-orang yang dipandang, yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, di dalam hadis ini, Al-Imam Musa Al-Kazim salamullahi alaih mengingatkan bahwa, dan tadi pun sudah Ana sampaikan ya di kelas, bahwa tujuan kita ini adalah menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah salah satu alat untuk menjadi orang yang baik, untuk mendapatkan hikmah, yaitu harus bermutawadhi'. Harus menjadi orang yang bertawadhu. Dan menjadi orang yang bertawadhu ini bukan sesuatu yang gampang. Harus mendapatkan keilmuan-keilmuan yang baik, keilmuan-keilmuan yang suci, keilmuan-keilmuan yang bermanfaat. Ya, maka jadikanlah diri kita ini minimal dalam satu hari harus mencari suatu keilmuan. Ya. Tidak boleh dihabiskan dengan urusan dunia. Ya. Ini adalah salah satu manfaatnya kita berkumpul, manfaatnya kita duduk bersama, manfaatnya kita memperingati syahadahnya Imam Musa Al-Kazim, yaitu untuk menyadarkan diri kita bahwa diri kita ini ya memiliki sang pemilik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mungkin yang bisa Ana sampaikan di acara dukanya syahadah Imam Musa Al-Kazim salamullahi alaih. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu mendirikan kebajikan, selalu mendirikan kebaikan, dan selalu menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Ya akhirul kalam, wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.